Dari Bangil, Anda berkiprah. Masuk radio ditawari oleh Orkes Melayu. Ya. Yang pertama kali waktu itu Anda sudah menggunakan nama Kelvin. Perjalanan kalau jauh, itu saya menginjak berapa tahun ya? Itu udah di job Orkes Surabaya, Madura. Akhirnya pertama kali ada job dari event organizer. Saya disuruh nge-MC ke Jambi sama Wali Band. Kenapa di beberapa acara itu kok ada MC? Nah, menurut ente bro, MC ku ya opo? Mas Kelvin, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Toang and friend Toang ini. and Ini friend. siapa ini? Ini siapa ini? Ini Mas Adit. Mas Adit Dari tadi nungguin di depan. Oh gitu ya dari tadi ya. Saya pikir dari luar pulau juga gitu. Oh, kalau melihat dari matanya, menyimpan sebuah rasa. Oh rasa stroberi, rasa nanas. Rasa tahu bayar. Oh Duduk bro. Oke, siap. Ya, Mas Dari Adit. Bangil sendiri. Oh dari Bangil sendiri. Bukan dari letting kita dulu ya. Bukan, agaknya dia tim kreatif dari kita. Oh gitu. Jadi terselenggaranya acara ini itu juga ada tim-tim, baik di belakang layar seperti ini juga. Di belakang saya nggak ada. Kayak di Terawang ada oleh IndiHome. Apa saya Indigo. Indihome Wifi. Wifi ku jenenge. Oke. Mas Kelvin, saya sudah mengenal Anda sejak kecil. Iya betul. Tapi Mulai kan kita SD. akhirnya terpisah oleh jarak dan waktu dan kondisi. Nah betul sekali. Nah, akhirnya Anda malam hari ini datang. Alhamdulillah. Sebagai siapa coba? Kalau saya sekarang sebagai Kelvin, Kelvin. ya tetap Kelvin. Tetap Kelvin. Ya, itu nama panggung. Nama panggung. Ya, Panggung di mana? ya dari panggung ke panggung. Mulai dari siaran radio. Wah, ini nih. Malam hari ini di acara podcast Toang and Friend ini, Betul. kita kehadiran Mas Kelvin sebagai MC kondang. Nanti akan kita tanggap dia Tangkap apa nih? duit. Tanggap MC. Tungano. Saya akan mencoba mempraktekkan sedikit ya. Am. Baiklah pemirsa, kita sambit. Pedot itu layangan. Ya gitu. Jadi- Suaranya khas ya. tapi kalau suara saya kan kurang ya. Coba kita praktekkan. Baik, hadirin semuanya, jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada saksikan penampilan all artisnya Palapa bersama artisnya. Pesan ini disampaikan oleh Toang and Friend. Wes. Dikasih tepuk tangan untuk Toang and Friend. Masih bersama Saropa. Itu. Malam hari ini kita hadirkan. Iya, karena keren. Keren kan ya. Keren. Sampai sebelumnya mengenal nggak, Mas? Belum. Soalnya kan beliau juga termasuk senior jauh. Oh iya. Senior jauh. Jadi Mas Kelvin ini sepak terjangnya itu mulai sepak bola. Betul. Wah, aku asal tok iki. Sepak takraw, Sepak takraw. nyepak konjone. Tapi Enggak, ojo sampai nyepak konjone. Mas Kelvin ini teman lama. Tapi agaknya saya melihat dari jauh sepak terjangnya itu mulai melejit. Mulai dari apa? Tapi kalau saya sebutkan gak enak, biar cerita. Nah, awal mula Anda sebagai siapa, akhirnya menjadi apa? Sebenarnya cita-cita saya dulu ya, ya. ingin menjadi Presiden. pemain sepak bola profesional. Oh ya, Kan posisi saya ada di kiper penjaga gawang. ya. Karena ya ini Mbak ikut seleksi ini. Saya itu kurang tinggi gitu loh. Oh, Ya kan, sementara persaingan saya di kiper itu tinggi-tinggi. Nah, tapi tetap saya ikut main bola ya di klub Bangil Asabab sampai seleksi Persekapas, bahkan ke Madura, ke Persegi, Gianyar Bali, pernah. Gitu loh. di persepak bolaan itu. Persepak tadi ya? bolaan. Asabab gak disebut. Tahu? Asabab betul, SSB Asabab tadi. Oh iya, SSB disebut. Asabab Bangil dari SSB Asabab mulai kelas 4 SD. Oh iya. Nah, akhirnya saya udah punya bakat dalam dunia broadcast, penyiaran. Oh, iya. Ya kan, dalam dunia penyiaran. Saya habis di karir sepak bola itu sekitar umur 21 karena kaki saya cedera. Sangat lama sekali. Nah, di samping itu sudah bakat di siaran radio, jadi penyiaran. Akhirnya coba-coba di radio amatir. Anda sempat sebagai Penyiar penyiar. radio. Bukan penyair. Penyair beda. Oh, beda. Nah, penyiar.
tugasnya menyiarkan sebuah acara. Nah, Oleh itulah Anda akhirnya mencoba keberuntungan dan melatih. awalnya itu hobi sudah. Oh, hobi. Kita nggak pemikiran untuk digaji berapa, enggak. Masuk. Namanya hobi. Masuk. Iya kan? Ngono iku jenenge hobi. Nah, Ya bener. hobi itu. Terus Akhirnya lama-kelamaan awalnya kan siaran di pop Indonesia. Bahkan ciptaan lagu anak-anak itu kan dari Oke. band-band sini lokal itu kan sempat saya puter. Nah, terus di penyiaran dangdut itu tiba-tiba penyiarnya itu udah kerja gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa share lagi. Saya handle acaranya dangdut. Nah, iya terus. akhirnya saya dengarkan dangdut kok enak gitu loh. Iya. Apalagi orang tuaku sendiri almarhum ayahku itu suka Romai Rama. Saya dengarkan lagu Romai Rama ternyata enak juga. Akhirnya siaran radio dangdut. Awalnya menyiarkan radio dalam acara pop. Pop. Terus akhirnya kok ada peluang penyiar dangdutnya itu keluar. Iya keluar. Terus sampean Karena ganti. kerja luar kota. Saya gantiin. Jadi sempat Waktu itu sampean nang ndi? Kok nganteni? Aku koyo aneh sih iki rumah lahir. sakit. Itu ya. Tapi seru. Kalau boleh tahu sih dulu awalnya merintis itu dari radio mana? Radio Mira FM. Mira FM tahu. Gempeng. Bangil. Mira FM Bangil. Ya. Sempat ganti-ganti tempat di Plaza. Akhirnya begitu Mira sudah nggak siaran lagi, ada Gema FM. Gema. Oh itu Gema. Gema itu terakhir di Untung Suropati Iya, ya. Plaza. Akhirnya selama Mbak sampean jadi penyiar panorama kan? Wah iya, ngerti Kemudian panorama itu kan dipindah. Iya, habis pindah. dari Peringgan ya kan? Iya. Itu satu manajemen sama El Victor FM Surabaya. Akhirnya diambil Susana. Ya, saya ikut panorama di sini. Oh, yang di Pasuruan. Iya di Pasuruan. Pas Cuma Gandhi ya. iya, cuma 3 bulan itu saya pegang acara dangdut. Waktu channelnya tetap bergeser di 103,3 Panorama FM Pasuruan kan gitu. Radio nih wong Pasuruan. Iya. Akhirnya Beranjak akhirnya El Victor membutuhkan penyiar dangdut yang masih muda. Oke. Ya kan? El Victor selalu bikin cinta. Iki. Ya kan? Ternyata di situ banyak yang penasaran Mas Kelvin itu kayaknya orangnya dewasa atau ternyata Seperti masih apa anak. sih Iya. perawakannya? Karena biasanya bro ya, Penasaran. orang mendengarkan dari radio kan dengar suaranya tok ya, nggak tahu visualnya. Itu banyak orang penasaran emang. Betul. Yang datang ke sana itu kebanyakan ibu-ibu janda umur 25 sampai 35. Serius waktu itu di Surabaya loh. Temenan Surabaya, iki, Bu. boys orangnya. Boys, Loh, iya. Datang ke situ, alah, Si Colo Cili. diunyu-unyu gini. Waktu itu Mas Kelvin masih umur berapa itu kira-kira? Waktu itu saya masih umur 25. 25, masih ya? belum rumah Masih tangga. muda, masih muda. Ya masih muda. Nah, kebanyakan 80% fans pendengar radio saya itu janda umur 30. Kebanyakan yang lainnya udah rumah tangga. 80% yang 20% Dan penikmat musik dangdut. dangdut, betul. Oke, dari situ Anda akhirnya dikenal. Ya dikenal seluruh Surabaya. Kemudian waktu enak siaran, waktu lagu off air kan? Bukan off air, waktu lagu kan lagu akhirnya ditelepon lewat jalur bawah gitu kan. Ada salah satu pimpinan orkes telepon saya. Waduh. Gitu itu mulai merintis MC. Halo Mas Kelvin, iya betul. Mas Kelvin bisa ikut orkes saya nggak untuk MC? Loh, kita nggak pernah MC di panggung, cuma voice kan kalau di Ya, radio ya benar. kan. Begitu wah saya belum pernah Pak. Nggak masalah, coba-coba aja. Saya coba di situ. Waktu itu bintang tamunya zamannya Aan KDI. Aan Ya, KDI ya, sudah KDI pertama. Kedai satu ya. Sampai bintang tamunya ada Elvi Sukesi waktu itu, ya kan? Waktu majelis-majelisnya dulu. Akhirnya saya coba memberanikan diri untuk MC. Tetap nggak pede tangan seperti ini. Gemeteran. Gemetar bawa kertas seperti ini. Oh iya. Gimana rasanya kepercayaan diri? Saya tetap sampai selesai, saya berpikir, oh saya jangan sampai memandang penonton. Semua penonton itu pakai baju, saya lihat kancingnya. Oh iya. Ya, semua pakai topi, saya lihat topinya. Biar saya tidak grogi. Itu teknik berdiri di depan panggung. Iya panggung, penontonnya luar biasa. Pertama kali nge-MC. Ya. Bahkan sampai keliru. Bukan, nah penonton keliru, nah pendengar loh, sampai keliru. Oh, iya, Terbawa iya. penyiar radio. Iya, benar. Gitu loh. Iya.
Penonton suara, tambah drop Tambah, grogi. waduh, Wah. keringet sak jagung-jagung ya. Nah, gak sak jagung lagi. Iya, Bos. Kormo. Metu Bangil ya. Iya. Iya, kurmo. Ente Lah, asli Bangil. ana asal Bangil. Oh, anak asal Bangil. Iya, asli Bangil. Ana dhafatu minal iman. Iman loh, kebersihan sebagian daripada iman. Loh, ngono ya. Iya. Dari Bangil Anda berkiprah. Ah. Masuk radio ditawari oleh orkes Melayu. Iya. Yang pertama kali waktu itu Anda sudah menggunakan nama Kelvin. Kelvin mulai dari awal siaran radio sudah Kelvin. Oke. Kalau dari nama itu, Bro, sudah lama ya namanya. Tapi suara Iya. semacam ini tuh dibuat-buat atau enggak? Tahu sendiri kan, kita ngobrol di luar tanpa ini ya suara saya seperti ini. Oh. Ngapain dibuat-buat? Memang hasil dari saya mengeluarkan seperti ini mulai SMP itu rokok di Samsu. Akhirnya keberatan suara saya gitu. Oh. SMP nyengit-nyengit rokokan ngono lho. Iya. Ketemu Ebes di kaplok iki eling aku kan. Iya. Ketemuan gara-gara bakune kari lagi ini. Ono omah buri kali buri ki lho. Iya, iya. Ono Kali kene Tularangan, rokokan, iya. Tularangan, iya. Rokokan ketemu Ebes di Kampleng. Ya kan kopi hitam sama Samsu. Akhirnya suara saya seperti ini gitu loh. Oh. Dan di situ saya sudah hobi memang penyiaran. Sudah suka ngecepek ngomong ngono lho. Iya, iya. Iku akhirnya menjadi modal Nah, untuk jalan ya. Jalan itu. Kamu pernah MC, Bro? 2 kali sih. 2 kali. MC apa? Band. Dangdut juga, Pak. Dangdut. Pernah. Waktu itu yang terakhir bareng Opang. Oh, Opang. Iya. Ya, sedikitnya banyak ke saya gitu loh. Istilahnya pingin masukan ya Mas Agung MC Orkes. Sharing-sharing Sharing-sharing ya. gitu. Oke, ya kan namanya kan juga sesama. Iya. Sesama Kalau MC. Opang nggak bisa, kalau saya nggak bisa, Pang ganti nono aku tanggal sekian loh gitu loh. Oke. Iya. Dan hingga akhirnya Anda dikenal sebagai MC pedangdut. Iya, MC Dangdut. MC dangdut. Dunia radio Anda tinggalkan? Awalnya belum. Oh, belum. Awalnya belum karena masih job orkes itu cuma punya channel satu grup itu aja. Akhirnya tambah lama tambah dikenal di dunia panggung di job orkes ini, orkes Gresik, orkes Surabaya, orkes Madura. Itu lambat laun saya tinggalkan radio. Kepala studio marah waktu itu. Ya, jelas. Saya dipanggil ke kantor kan, Radio apa terakhir? El Victor. El Victor, ya. Kamu itu kacang lupa kulitnya. Jadi mohon maaf Pak, kamu sudah enak kan saya taruh malam-malam, kamu nggak bisa saya taruh sore. Ternyata sore juga masih nggak bisa karena banyak job nge-MC orkes. Ya, ya. Ya mau gimana lagi kan gitu, ya kan. Wis pilihan kamu apa? Tapi tetap saya bagian dari El Victor. Ya kamu patut bagian El Victor. Kalau saya kosong pasti ke situ. Oh. Ke studio tetap siaran. Walaupun saya ke Bangil, tetap ke Mirak sama ke Gema coba siaran. Saya tidak akan meninggalkannya. Tidak meninggalkan Iya, tidak meninggalkan dunia siaran. betul. Mau ke Bangil, saya telepon kepala studio. Eksis siaran tak radio Bangil, masih eksis. Ya wis aku tak siaran sedino ya mumpung aku free. Nah, saya ke Bangil siaran, walaupun nggak dibayar. Oke. Yang penting kan awalnya dari situ. Saya tidak akan meninggalkannya, walaupun ini kota Bangil, kota tercinta saya. Termasuk podcast. Ini kan agaknya mirip dengan radio. Lah betul. Tapi ini kan tayangnya di media sosial. Maksudnya kelihatan wajahnya. Nah. Sebenarnya kan dialog-dialog semacam ini kan juga di radio kan ada, Bro. Banyak. Sebenarnya kan hanya voice Hanya tanpa voice. harus menunjukkan wajah. Betul. Tapi kan konsepnya YouTube sekarang seperti ini. Nah, dasar itulah akhirnya Anda juga mau hadir di sini. Begitulah karena semuanya ini adalah teman-teman kita saling mendukung. Gimana caranya Toang and Friend di channel YouTube bisa semakin maju, subscribe-nya juga semakin banyak, viewer-nya juga semakin banyak kan gitu. Ganteng gitu. Ya. Ganteng. Ya apa, Bro? Cakep. Iya kan? Ganteng. Tapi sejarahnya Mas Kelvin ya, Iya. dari mulai dunia radio Ah. berpindah ke dunia MC, itu kira-kira struggle-nya di mana? Struggle-nya awalnya ini ya dari radio kemudian di job orkes 1, 2, 3 kali, akhirnya alhamdulillah sudah lancar semua. Gitu loh. Alhamdulillah. Ya. Jauh sih, lumayan. Perjalanan kalau jauh, itu saya menginjak berapa tahun ya? Itu udah di job orkes Surabaya, Madura. Akhirnya pertama kali ada job dari event organizer. Saya disuruh nge-MC ke Jambi sama Wali Band.
Kaget. Langsung waktu itu HP masih apa ya? 7610 kali ya. Ya. 7610 baru-barunya Rukia. Ya Nokia. Itu cicicrit. Gitu. Saya lihat. Tak pikir apa ya? Wah bohong, tak hapus. Langsung telepon orangnya. Telepon, saya juga masih nggak percaya. Ini event wali band di Kabupaten Tebu, Rimbo Bujang, Provinsi Jambi, Sumatera. Wah nggak percaya. Saya sekarang di Surabaya mas. Kalau nggak percaya saya sini ngobrol-ngobrol. Dia berani langsung kasih DP. Dapat info dari mana? Waktu sampai MC di Surabaya masuk kalau ini anak suruh MC acara seperti ini. Itu big event. Ya udah. Itu yang akhirnya menjadi kepercayaan diri bertambah ya. Nah, kepercayaan diri bertambah. Awalnya kan kalau menyampaikan sesuatu kan kita tanpa pamrih ya, kita tampil kan. Sehingga orang lain yang menilai nanti kan. Betul. Nah, seperti itu saya setuju. Kalau kita seakan pamrih, aku tak MC rek, tak wenak-wenak no, tak nguwandeng-wandeng no. Nah. Justru gak payu ya. Jadi gini, Ngalir. kalau saya aku MC itu, jadilah diri sendiri, itu saya. Ya kan, tidak mencontoh MC yang lainnya. Baik itu pun senior saya, kalau dia mau ngeritik saya terima. Beliau adalah senior seperti Mas Bram Sakti, kemudian Joko Linglung, MC yang udah kondang. Tapi aku gak harus meniru cara dia untuk MC. Saya Kelvin, jadilah saya Kelvin bukan orang lain. Ya, semangat. Itu salah satu prinsip ketika melakukan berbagai macam hal. Betul. Dalam bermusik juga gitu, Bro. Ya kan? Iya benar. Jadi kita harus menonjol ya wis iki aku kan gitu toh. Itu yang menjadi nilai tersendiri. Karakter itu. Karakter. Terus akhirnya Anda bergelut di dunia MC ya. Awal mula tadi bercerita semacam itu. Nerima job pertama kali ndredeg ya oleh duit wakeh. Belum itu masih gajian amplopnya itu permisi ya 150 waktu itu. Kemana itu? Ke Surabaya. 150 itu tahun 2007. Itu bisa rokok aja masih 5.000 satu pak kalau nggak salah Surya itu. Artinya 150 kan sudah besar ya waktu Besar itu. waktu itu. Iya, makanya itu saya kaget. Nah, saya pakai saya nggak masalah. Saya hadirnya di sini hobi. Waktu siaran juga nggak pernah berharap uang kan gitu. Ya mungkin ini adalah perjalanan karir saya. Oke. Sampai sudah besar main MC ke Jawa Tengah, mau kemana pun pernah. Di Jawa Tengah nggak dibayar pernah. Oh iya. Pulang iya. dengan tangan hampa, nggak masalah. Pahit manisnya di situ. Harus ada, Iya, kan iya. gitu. Paham. Ngomong-ngomong tentang MC, MC kan sebenarnya tugasnya MC ya kan bro? Anda tahu nggak tugasnya Tahu MC? dong. Tahu. Jadi membawakan acara ini, menyampaikan lah kepada para penonton gitu ya. Gimana penonton itu bisa senyum, bisa seneng. Perannya MC. Ya, saya lebih ingin tahu itu perannya MC. Kenapa di beberapa acara itu kok ada MC? Nah, menurut ente bro, MC ku ya opo? MC itu kan modal cocot. Modal cocot. Kan betul kan? Iya, sangat wis. Kalau bahasa dibilangin bahasa kan MC itu kan master ceremony. Master ceremony. Itu nama orang loh sebenarnya. Oh, hah? Pencetus pembawa acara MC itu nama orang, Mr. Ceremony. Itu Mr. Ceremony. Ceremony itu nama orang sebenarnya. Kalau saya lihat di buku itu, kan gitu. Mister menjadi master. Iya, sekarang jadi Master Ceremony itu. Oh, oke, Ya, oke. Master Ceremony itu aslinya pembawa acara, itu nama acara. orang. Oh, oke. Pencetus MC yang pertama itu, Oh, saya baru tahu, bro. Sama. kan gitu. Yo, aku kapan hari MC opus kepanjangannya ya. Ternyata baru tahu aku. Ya. Nama orang. Nama orang akhirnya sekarang ke Dibawa ke protokol pembawa acara host itu kan. iya, sekarang macam ngono namanya. Ya. Nah, dan itu tugas pokoknya apa sebenarnya? Kalau Anda di job, apa tugas Anda? Ya tugas saya ini harus bisa menyemarakkan suasana. Gimana suasana ini kalau misalkan terjadi gesekan, ada tawuran, gimana supaya tidak akan panas di Oke. situ. Nah saya pernah sama Kapolres MC waktu briefing kan. Ini acara big event, ada bonus pokoknya, nggak ada sebutin nilai rupiahnya, Oke. ya kan? Gimana nanti waktu perform opening MC sampai selesai, sampai finish, sampai selesai kan, tidak ada tawuran.
itu dibebankan ke MC. MC. Jangan anggap wah MC gak pengaruh, pokok aku MC mari nampilno artis gak ngurus wis. Bawang-wong iku cek mangan sego rawon lek mau acara hajatan. Jangan seperti itu. Ya, MC itu harus bisa membawa suasana. Gimana waktu kita opening orang menikmati hidangan, Iya. terus ini mendengarkan MC. Saya nggak seperti itu. Gimana waktu saya buka orang menikmati lihat saya sambil ketawa. Oh iya iya. Gitu loh, kalau acara hajatan. Iya iya. Kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diem kan? Nggak sempat reken. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari izinnya. Ibu, bapak yang kami hormati, di kesempatan malam hari ini, kalau mengucapkan salam assalamualaikum wajib hukumnya menjawabnya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Oh iya iya. Mudah-mudahan saya doakan banyak rezekinya. Amin. Semua gitu. Aku doain yang belum nikah supaya dapat jodoh. Amin. Amin. Oh, iya, Khusus bapak-bapaknya yang sudah dapat jodoh nambah lagi. Wah. Iku mak main ngamuk iku. Rame tapi sambil tertawa. Iya, Guyon iya, gitu loh. iya, iya, Kan iya, harus. Iya, bener. Namanya MC kan modalnya cocok, Cok. Modal cocok. Modal gitu. cocot. Makanya cocotmu akeh ya. Iya iya iya. Aku pengen takut iki ya sini. Monggo. Fadol, tafadol. Nah, tadi selama perjalanannya Mas Kelvin MC, Iya, iki iya. kira-kira pernah join ambek sopo ae atau mungkin kira-kira MC ini pernah sing waduh ngono misalnya. Lek takon sing atau yang paling jauh sampai Malaysia, Hong Kong. Malaysia, Hong Kong. Iya, Wah. Malaysia, Hong Kong loh, Pak. Malaysia MC. ke Selangor, ke Gor Selangor waktu itu. Selangor. Itu juga MC. MC orkes, ngibur TKI sama TKW itu. Waduh, keren. Orkes grup orkes apa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah itu orkes dari Surabaya. Orkes dari Surabaya namanya ini Radesta waktu itu. Oh, bukan yang biasa yang manggung-manggung di sini itu tuh ya? kan tergantung EO-nya. Oh, minta oke, yang oke, apa oke. kan gitu. Radesta kan ya juga orkes besar dulu. Oh, Kan gitu. Tergantung IO ya. Tergantung EO-nya yang mau ngedatangkan apa kan gitu. Saya kan kalau dengar orkes yang besar-besar itu, yang saya dengar kan biasanya Palapa, Monata, Monata, New Palapa, Palapa, Adela. Adela. Anda pernah ada di situ? Palapa, Monata, Serah pernah. Itu pun gantiin MC-nya, MC tetapnya. MC-nya karena sakit, Oke. saya dipanggil. Oh, Tapi kan saya tetap nggak ngegrup, freelance saya. Siapapun yang membutuhkan saya, siapapun mengejob saya, welcome. Saya tidak pilih-pilih. oh Mau artinya elektro, Anda tidak terikat oleh ndak. salah satu manajemen Nah, dangdut. Enggak, Anda enggak. dipanggil siapa saja datang. boleh datang, freelance. Oke. Siapa yang cepat ke job duluan, saya berangkat. Walaupun itu orkes kecil, mau orkes yang biasa, mau elektron, tahu sendiri ya sampai waktu Bowo Oh iya. di Balong Watu itu kan. Iya, iya. Ayo elektron tunggal kan. Saya nggak pilih-pilih job. Itu Padahal saya sembunyi-sembunyi biar gak dipanggil nyanyi. Iya, tetap yang namanya sembunyi apapun kalau lihat teman dari jauh langsung kelihatan. Iya, iya, iya. Ya kan? Nyanyi, Bro. Iya kalah-kalah ya. Oh iya, kalah-kalah elek ae, elek. Tetap ingat. Iya, iya. Ini 8 tera memori saya ini. 8 tera kok Iya, ya. 8 tera. Iya, Jadi canggih kan. apapun mulai dari awal tetap ingat semua. Iya, iya. Kan gitu. Dan itu yang tahu, oh emang arah ini MC gitu, Bro. Gitu. Saya tahu sembunyi-sembunyi saya jalan biar saya nggak dipanggil nyanyi kan gitu kan. Suara kan ya rada enak-enak, tapi kan larang asli ini, Bro. Berhubung iki aku maju ngono lho, Bro. Ya itu akhirnya. Sampai Hong Kong, wah legit bayarannya Pak ya. Ya, Makanya itu rezeki itu kan macam-macam. Oke. Nggak mungkin kita mencari rezeki besar dok. Nanti yang kecil-kecil kita tinggalkan juga nggak boleh. Ini motivasi dari almarhum ayah saya. Oke, Jangan oke. pilih-pilih job. Orkes yang manapun silakan berangkat. Jangan pasang tarif. Oh, jadi selama ini kalau Anda di job, itu tarifnya mereka sendiri yang tahu. Mereka sendiri yang tahu. Sesuai dengan kualitasnya. Oke. Seperti halnya pemain sepak bola mulai dari Liga 3 sampai Liga 1 kan beda harganya. Oh, Iya. iya. Keren. Ya artinya ono kelas dhewe lah. Betul. Kalau kita yang ngejob nanggap orang acara hajatan, Mas yo podo sak mene. Sampeyan kosong aja tolong, sampeyan MC dan mau mepet Mas. Kan maneh. Ya oke lah kita berangkat. Kita nggak harus matok harga sekian. Enggak. Itu saya. Iya. Oke. Berbicara soal tidak mematok harga gitu ya. Iya. Mas Kelvin kan tadi cerita pernah nggak dibayar
pernah dibayar pakai ikan mujair. Ikan mujair. Pakai pisang. Iya. Iya kan? Kira-kira di Indonesia di lokal sendiri ya. Lokal sendiri. Itu berapa nominal? Oh, nggak usah sebut nominal ya. Iya. Kira-kira kalau diibaratkan barang atau apa itu berapa yang paling besar yang pernah Mas Kelvin terima itu? Yang paling besar ya. Kita nggak sombong ya. Iya, iya. Jujur. Kita pernah main berapa titik, sekitar 8 atau 10 titik waktu itu ya. Per titiknya 15 juta per MC. Titiknya 15 juta. 15 juta serius itu, 15 juta. 15. Ada 8 titik. 10 waktu itu. Pindah-pindah lokasi, habis ke Kalimantan ke Banjarmasin, kemudian kembali lagi ke mana? Ini Makassar ke ini pokok roadshow. Ya. Ya Anda kan terikat di situ kan harus menyelesaikan kan. Iya, gitu. 15 juta. 15 juta. Sering nggak coba nek koyo ngono? Ya bisa-bisa 2 tahun sekali, setahun sekali seperti itu. Ya namanya itu rezeki ya. Ya rezeki kan nggak boleh ditolak. Besar ya kita terima, kecil ya kita terima. Kalau kita mengandalkan rezeki besar, otomatis. Ya kan, yang kecil-kecil akhirnya wah nggak berani Mas Kelvin sudah harganya sekian Pak. Jadi image kita itu nggak berani ngejob Mas Kelvin sudah mahal gitu. Ya. Makanya saya nggak pasang tarif, biarpun orang yang ngejob sesuai dengan kemampuan saya, bukan karena ngatok cari muka itu saya. Iya. Lek ono event gede dijak wae. Iya. Lu monggo mau main ke Madura. Madura tahu sendiri juga harganya Mas Kelvin sudah tahu sendiri, saya nggak ngomong masalah harga. Maupun ke Jawa Tengah, nggak ngomong masalah harga, dia tahu sendiri. Karena orang sudah menghargai sendiri. Lah kan gitu, sudah paham sendiri. Oh Jawa Tengah rek, roto ado, mau tak bayar sama ini kan nggak mungkin, ngono loh. Kita juga nggak pernah komplain masalah bayaran, gitu loh. Karena mereka sengaja membidik, misalkan sampean yang harus pembawa acaranya adalah sampean, itu kan mereka berharap sesuatu, misalkan agar acaranya berjalan sesuai keinginannya dia. Betul. Kan gitu kan. Itulah dibebankan ke Anda, maka dari itu Anda mendapat cuan. Nah, ya, kan dari itu, situ kan. iya. Nah, kadang juga setelah Anda sudah ditentukan biayanya sekian, kadang juga nggak menutup kemungkinan karena dia puas ditambahi. Betul. Ada yang seperti itu, yang di Bojonegoro ditambahi sama Kapolresnya sendiri. Wah, ya. Amplopannya ya lumayan. Cair. Ya lumayan. Sukses Mas, luar biasa. Ya seperti ini MC yang saya cari. Saya tidak akan besar kepala. Saya tetap manusia mempunyai banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, kayak kata-kata anu lagi ya. Kata-kata majemuk. Kan MC mah ngomong kepanjangan nih. Modal cocot. Lek wong Jawa ngarani ngono kan modal cocot. Oh iya, ngono ya dibayar. Lah ya iku. Ya apa sih? Di ngombe sik di. Iya, ngopi sik. Cek gak salah paham. Tapi aku kurung-kurung ndek Buri mau. Ya apa. Kayaknya Mas Kevin ini habis nge-MC dari mana? Papua. Mana? Nabire. Papua Tengah. Itu ikut IO yang ngejob IO atau yang ngejob IO dari sana ya. Jadi ke sana itu wah sambutannya luar biasa. Kata-kata orang yang nggak pernah ke sana, wah nggak takut sama ini, ada konflik. Ternyata enggak. Kita disambut dengan luar biasa di sana. Ramah banget orangnya. Oh, ramah luar biasa. Mulai dari bandara kita sudah disambut. Coba bahasakan sedikit bahasa sana. Selamat datang kakak yang dari Jawa Timur Surabaya, Gitu. Iya. Berarti cepet ya ketika dia ke sana itu kemana-mana gampang adaptasi terus bisa diangkat. Saya gampang adaptasi, itulah insya Allah kelebihan dari saya. Bahkan nge-MC di sekalian di mana Medan pun saya juga adaptasi. Paket logat. Aduh bang, selamat datang kau di sini. Betul lah bang, lama sekali tak jumpa sama kau kan. Iya. Batak. Ya. Saya bisa gitu loh. Jadi orang itu seneng. Iya. Kelvin taruh sini bisa bahasa Batak, taruh sini bisa bahasa ini, logatnya itu bisa logatnya, tapi kalau bahasa apa itu misalnya bahasa aslinya sana ya nggak tahu kita ya kan. Kalau logatnya bisa. Betul bisa. Itu bang. Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ya kan sama. Kau dari sini kau udah bisa, betul lah bang. Makanya aku sendiri ingin bisa bahasa itu kan sesuai dengan logat tahu gitu. Jangan sharing-sharing bermain api, terbakar lah kau.
Ya. Kan itu Medan. Ya, dia membuktikan nggak kalau dia itu mudah beradaptasi dan bisa membawa suasana ya. Harus tuntutan sebagai seorang MC. Gimana kalau kita sebagai MC profesional, ya kan? Kenapa nggak bisa manjada wajada ya? Kalau kita Jadi, bersungguh-sungguh, nah semuanya pasti kan bisa kan? akan gitu. ada hasilnya. Oke, Challenge-nya manjada kan gitu. wajada. Nah kan gitu. Dalile ngono, Bro. Wong bangil temenan iki, Bro. Nah harus kita kan orang Islam, dalilnya dari Al-Quran semua, ya kan? Ngono. Pokoknya iku patokane ning kono anjene. Patokannya di situ. Kate nabrak apa dibalekno nang kono maneh. Aku setuju. Iki lho aku senenge karo wong bangil. Nah, walaupun kemarin itu pulang transit dari Timika ke Makassar, cuaca buruk, luar biasa. Kita di terbang itu 5 jam. Oke. 5 jam di atas itu nggak turun-turun, sampai pesawatnya goncang semua. Seluruh pesawat nangis. Serius. Turbulensi. Iya, nangis semua. Mulai dari orang yang kulit hitam, orang Papua sendiri, mulai dari orang Makassar sendiri, orang Jawa sendiri, menurut kepercayaan masing-masing. Saya cuma hanya membacakan doa saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula Wa ni'man nasir. Allah sebaik-baiknya Maha Pelindung. Situ aja. Semua nangis, saya cuma itu aja. Oke. Wah, ketepuk tangan ya lagi. Iya. Itu aja sudah. Sama sholawatan. Backgroundnya kota santri. Iya. Jadi kemana-mana itu yo sing digowo. Memang harus seperti itu. Salah satu bro yang memotivasi saya untuk bisa hadir dan nyambung ternyata disambut oleh dia untuk datang itu kan kita kan melihat dari kota Bangil kecil. Akhirnya merangkak hingga sampai ke sana-sana dan terkenal gitu loh ya gitu kan. ya. Itu yang kita pegang kan itu toh. Iya. Dari Bangil itu banyak potensi-potensi orang-orang menarik. Betul. Iya kan? Ya kan penyanyi juga ada yang terkenal, Tasya Rosmala. Nah, ya. Kan Anda pernah gandeng? Oh, sering. Oke. Gitu. Sotik. Oh, tambah sering. Wah. Kabupaten Pasuruan itu luar biasa, banyak potensi yang menjadi artis, jadi seorang penyanyi. Bahkan modal cocot pun bisa keluar pulau, keluar negeri. Kalau nggak salah bro, modal dia nge-MC dangdut hingga akhirnya nikah dengan artis yang pernah ngetop. Oh, bener nggak? Mantan personil Trio Macan. Itu istrinya dia bro. Itu awal sedikit cerita itu Anda mengenal dari itu? Ya dari dangdut. Ya dari dangdut itu, MC waktu itu hari jadi Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Tahun 2011. 2011 waktu itu masih BlackBerry Messenger ya kan. Oke. BlackBerry saya masih trackball yang lama itu, dia sudah pakai yang trackpad tuh ya. Bagus. Iya. Saya minta BBM-nya. Udah selesai, saya diping-ping. Ada apa mbak? Enggak mas, cuma tanya, nggak bisa tidur. Oh iya, aku ngopi di ruang tamu di hotel ini. Oh iya, wis keluar ngobrol-ngobrol. Waktu itu satu acara satu tempat. Oke, dia masih bergabung pada Trio Macan. Iya. Oke, terus akhirnya ngobrol-ngobrol loh. Aku arek Sidoarjo loh mas. Loh aku Bangil loh. Wah iya. Loh tapi sampean Surabaya Bangil, aku asli Bangil. Oh iya. Tetep Bangil. Kan ngono. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Besok sampean ya yang MC juga kan ke Cilacap, habis ke Wonosobo kan Cilacap langsung itu. Besok sampean juga kan malamnya ke Cilacap. Iya saya juga. Oh iya. Akhirnya ngobrol tetap satu hotel sampai 3 event itu. Akhirnya nyambung, kita BBM-an terus. Akhirnya 3 bulan kita pacaran, langsung aku wong ini. Aku sebenarnya apa ya? Playboy wong iki. Oh iya. Nah, delok wajah iya sih iya. Aku entek terus gak usah dibahas lah. Gak usah. Merasa cocok sama dia dan aku nekat. Aku mau duwe pacar sampean, Mbak. Sumpah yo. Waduh wis leren aku. Waduh bukan leren. Yo apa yo, tapi yo gak pantes lah, Mbak. Mosok MC kaya awak dhewe iki oleh artis wis terkenal. Akhirnya ya wis padha ae Mas, ngene Mas. Akhirnya nyambung di situ. 3 bulan pacaran langsung sampean gelem gak tak tateno bojoku, langsung saya tak jaluk. Langsung besanan wong tuaku takon arene. Lanang iki, langsung. Iya terus. Ya ngomong nang omah lho, ndi omahe sampean? Omahku Jombang awale ngono kan ya.
Jombang, tasnya kan ono Sidoarjo, Jombang. Ngono ya wis narono. Akhire ngomong ngene. Iso aku apa jare sampe anakku seneng ya wis, langsung habis lebaran tak nikah. Begitu dia pengen pensiun nyanyi sendiri. Oh, langsung pensiun. Iya, pengen sendiri pensiun. Nyanyi. Macane dadi kucing. Oh iya, waktu di Jakarta. Di Jakarta itu. Macane dadi kucing. Bahkan semua terheran-heran. Heeh. Saya belum punya seistimewa ini. Motor saya masih tahan der 125. Oh. Iya kan? Wanek-wanekno. Loh iya, sementara pesaing saya yang suka sama dia mobil bagus-bagus. Oh, oke. Bahkan yang di Jakarta Surabaya, Bangil, teriak-teriak gitu, Bangil, ono apa nih Bangil? Gak percaya ngono lho. Gak percaya ono apa nih Bangil? Oh paling gak dungoni ngene-ngene. Gak mahaba iku, enggak lho, apa gak mahaba. Saya menyatakan ini karena dari hati nurani saya. Kalau memang ditolak, udah resiko. Tapi dia nerima aku dengan baik kok. Akhirnya kita bisa nikah. Ya itu semuanya salut aku. Macan dadi kucing. Macan dadi kucing. Yang awalnya Trio Macan dikenal sebagai pembawa lagu Iwak Peye. Iwak Peye ya. Iya, Iwak Peye. Sehingga apa goyangan itu sampai goyang. Terus akhirnya sampai dia berhenti karena keinginan sendiri. Nah, karena keinginan sendiri. Dia nggak nyuruh kamu berhenti kalau jadi nggak nyuruh, tetap aja berkarir, ya kan? Kita sama-sama orang entertainment, aku MC, kamu penyanyi. Nggak wis, aku ingin jadi ibu rumah tangga yang baik. Akhirnya dia berhenti ya sudah ngurusin anak-anak, ngurusin pekerjaannya online-nya sendiri. Gitu. Kita cuma setor amplopnya saja gitu Oh loh. iya. MC mah gitu aja. Paling kita pegang ya uang sedikit untuk bensin, untuk kalau ada bocornya di jalan, untuk cangkruk ngopi gitu aja. Selesai. Dan aku sendiri juga menghargai seorang istri. Kemana-mana saya kan udah komitmen. Kalau saya sudah rumah tangga, saya tidak akan macam-macam. Cukup hanya satu istri. Kalau di luar pulau maupun main di luar Jawa, saya tidak akan macam-macam dengan berani mencari wanita yang lain. Oke. Iya. Sudah prinsip. Kalau bujang dulu los. Sampai dikaplok bapak. Iya. Seperti itu, Bro. Akhir dari cerita seorang Kelvin yang bermula dari sepak bola nggak jadi, tapi di sepak-sepak. Ya. Berpindah ke ranah radio. Iya. Lalu ditawarin menjadi MC hingga sekarang. Gitu. Akhirnya wis dewasa, rabi. Karo kucing. Ya, karo artis waktu itu hingga akhirnya menjadi mantan artis. Harapan kamu sekarang terakhir ya. Iya. Nah, kamu sudah berumah tangga, sudah melanglang buana. Betul. Punya harapan apa? Tentunya gini. Ini kan merupakan suatu kreativitas. Betul. Salah satunya Anda membawa acara, nge-MC. Barang kan sih itu gara-gara orang kreatif. Betul. Nah, pesan-pesan Anda bagi anak-anak Bangil ini tentunya yang lagi nonton ini. Pasti. Ya, apa? Coba sampaikan. Ya, untuk dulur-dulurku, sohib-sohibku Bangil. Iya. Sing berkesenian apapun, bahkan yang berkecimpung di dunia musik. Nah, ayolah, jangan berhenti untuk berkreasi. Ya kan? Karena kenapa? Seniman awalnya hobi, gimana hobi akhirnya jadi gajian yang sangat besar. Ya kan? Jangan bermaksud tetap berkreasi dengan baik. Kalau bisa ojo sampai lu kok gini-gini tok, ganti bayar ngamen-ngamen tok, ojo sampai koyok ngono. Karena seni itu sangat mahal. Iya. Seni itu mahal. Iya. Gitu loh. Jangan sampai kita itu ngamen terus gitu loh. Ayolah berkreasi sendiri, bikin cipta lagu sendiri. Siapa tahu kan gitu. Ya kan? Ya. Akhirnya jadi viral di sosial media kan belum tentu seperti itu. Tetap berkreasi, menciptakan lagu. Kalau bisa, ya jangan ngover ngono loh. Ojo ngover ngono. Kena. Ojo ngover. Nyiptakno lagu. Apapun lagu kamu, satu gagal bukan berarti gagal seterusnya. Kegagalan adalah awal dari kemenangan. Ya. Itu ya, jadi tetap berkreasi, jadikan itu sebagai kegiatan positif. Betul. Agar tidak melakukan hal-hal negatif. Betul. Oleh karena kan lingkungan kan juga mempengaruhi bagaimana kita memproteksi ya. Kalau pengen aktivitas yang gampang, gitaran, nyanyi, kumpul dengan kancane, menghasilkan karya kan gitu. Gitu. Nah, benar. Jadi itu pesan dari Anda ya terhadap anak-anak Bangil ya. Semoga kalian yang di Bangil ini termotivasi dengan hal ini ya. Betul sekali ya. Oke, Mas Adit ada kata. Oke.
kayaknya cukup menarik ya Mas pembahasan dengan Mas Kelvin ini. Iya. Tapi kayaknya terhalang Waktu, durasi ya. masih panjang ini sebenarnya dari Mas Sebenarnya Kelvin. masih panjang cerita-cerita. Masih panjang. Tapi ya semoga cerita dari Mas Kelvin, pengalaman dari Mas Kelvin bisa diambil lah buat teman-teman juga, para penonton anak-anak Bangil khususnya. Betul. Diambil pelajarannya. Jadi mulai dari kiprahnya Mas Kelvin, ternyata rezeki nggak ada yang tahu ya Mas ya. Nggak ada yang tahu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya gitu kan? ya. Ya, Bahkan saya MC bisa mencukupi anak istri. Oh. Nah, iki sing Itu. sampai kau mau ya. Iya. Keren. Ya, benar. Ya kan? Benar. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Ya, yakini apa yang Anda lakukan. Nah, Oke. cukup satu profesi saja. Iya. Tapi jangan lupa kalau udah kita banyak uang, invest. Nah, Invest. banyak menabung. Banyak menabung. Kita kan nggak selamanya MC. Oh iya, ya kan? iya. Kalau udah tua mana bisa laku. Tapi kalau kita punya kreatif, meskipun tua juga masih laku kan Iya, gitu. iya. Tapi yang kita kan menjaga, antisipasi. Nah kan gitu. Ono investasi yang gede, investasi akhirat. Betul. Iya, Yang banyak investasi ya kalau itu masalah itu ya wajib, Iya, kewajiban maksudnya bagi kan kita. sedekah ngono iku. Nah, harus kewajiban bagi umat muslim. Iya. Duduk tuh. Apalagi wong bangil itu. Nah, duduk nang bangil memang aku mengiling notok iki mau. Nah, Ya. paham sendiri saya, paham. Iya, sendiri. iya. Oke. Ya, kayaknya kita sudah di penghujung acara, kawan. Betul. Ya. Perbincangan hangat dan menarik sudah kita lakukan Ya. dan semoga ini menginspirasi bagi kalian semua. Nah, Apa namanya? Bagi kalian yang suka dengan acara ini, saya ucapkan apa namanya? Saya ucapkan coba. Bagi kalian yang menyaksikan ini, saya ucapkan terima kasih kehadiran kami di sini untuk memberikan informasi singkat. jangan lupa like, comment, Dan and subscribe. channel Toang and Friend. Betul, luar biasa. Share sebanyak-banyaknya. Oke. Nyoba MC penutup. Oh, Oke. sebagai penutup ada, ayo coba. Kita coba ini ya, sebagai MC kondang dari Bangil untuk menyampaikan penutup acara. Jadi untuk para penonton di channel YouTube Toang and Friend, mohon maaf jikalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Karena manusia banyak kekurangan. Insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa kembali di acara Toang and Friend. Dan saya mewakili teman-teman dan kru bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.